Halo, selamat malam sahabat semua. Apa kabar? Semoga teman-teman atau sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, malam hari ini ada satu info menarik terkait dengan Roy Suryo. Pengacaranya yaitu Bro Sangaji di sebuah TV swasta mengatakan bahwa Roy Suryo sudah melaporkan 7 orang dari kubu sebelah, maksudnya kubunya Pak Jokowi. Dan tidak jelas yang dilaporkan itu siapa dan apakah politisi kah atau podcaster kah, youtuber kah, atau siapa tidak tahu, konten kreator siapa kita tidak tahu. Tapi yang jelas pasalnya itu pasal pencemaran nama baik. Maka teman-teman, menarik, videonya saya setel untuk kita dengar. Hari ini Mas Roy memperjuangkan martabat dan harga dirinya, membela harkat dan martabatnya dengan melaporkan 7 orang dari kubu sebelah. Siapa Ada saja, 7 orang yang dilaporkan oleh Mas Roy. Dari Siapa kita saja, belum tahu kubu sebelah ini apakah afiliasi kah, apakah sama seperti yang dari Partai Demokrat kah. 7 orang dan tahapannya sudah diterima, LP-nya sudah naik kepada Pro Justisia, tahap penyelidikan. Dilaporkan karena Dilaporkan dengan pasal 433 ayat 2 KUHP yang baru dan pasal 434 ayat 1 KUHP yang baru, yaitu pencemaran nama baik dan dugaan fitnah. Dan hari ini LP-nya diterima. Dan kami akan mengumumkan itu secara resmi pada tanggal 8 hari Kamis di Polda Metro Jaya. Ini Siapa kaitan 7 jelas orang dengan yang sudah ijazah, dilaporkan dan kemudian mereka itulah yang akan menghadapi proses hukum berikutnya. Nah, saya ingin katakan begini. 7 orangnya siapa saja, Bang? Saya belum bisa Bang? buka, itu surprise nanti di hari Kamis. Pernah jadi narasumber di Catatan Demokrasi? Saya belum bisa sampaikan siapa 7 orang itu. Orang partai politik, Bang? Saya juga nggak bisa menyampaikan inisial. Apakah di sisi kanan saya ada orang yang dilaporkan? Nggak ada? Saya juga nggak bisa memberikan jawaban. 7 orang loh, nggak main-main ini. Ini kan jangan main tebak-tebakan Bang, langsung aja. Apakah dia Aswan salah satunya? 7 orang Tapi kalau asal melaporkan harus ada bukti kan? Oh, Pak, ya? kami punya bukti Bahas hari tuh, ini. ya. Kami punya bukti yang kuat hari ini. Ya, ada banyak sekali fitnah-fitnah pencemaran nama baik yang sebenarnya dikumpulkan oleh Mas Roy. Dan ini adalah delik, ya, berdasarkan kalau kita bicara kualifikasi delik. Ini delik aduan absolut, dan delik aduan absolut itu dilaporkan sendiri oleh Mas Roy Suryo. Fitnahnya apa? Menyebarkan bohong, Iya, banyak. manipulasi Banyak digital. perbuatan-perbuatan yang hari ini kami bisa buktikan, setidaknya sehingga LP kami bisa diterima itu, kami bisa buktikan di hadapan penyidik yang setidaknya untuk yang menerima laporan kami bisa buktikan. Ya, tadi teman-teman itulah videonya. Jadi kalau misalnya mau main lapor-lapor begitu, kita juga bisa lapor sebagai pendukung Pak Jokowi. Kita lapor penggunaan kata Ternak Mulyono diasosiasikan sebagai Pak Jokowi, dan kita pendukung beliau itu diasosiasikan sebagai ternak binatang kan. Nah, kita laporkan kata itu sering diucapkan oleh Roy Suryo dan para pendukungnya. Kita sisir di medsos, ada banyak, ratusan bahkan ribuan, mungkin jutaan. Satu-satu nama kita daftarkan, kita kumpulkan alat buktinya, kita lapor juga. Menyamakan manusia dengan binatang, mengasosiasikan manusia dengan binatang dengan sebutan yang tidak pantas, Ternak Mulyono, Termul. Bahkan Roy Suryo sendiri sering menggunakan kata itu di setiap tampil di TV. Di beberapa kali TV itu ada kata itu. Kita laporkan lagi supaya makin ramai. Jadi kalau tujuannya ingin membuat mekanisme defensi, tetapi dengan cara melaporkan orang lain, misalnya podcast seperti Partai Demokrat yang kemarin sudah melaporkan beberapa YouTuber, bisa kita laporkan juga. Setiap pernyataan yang keluar dari politisi, pengacara ataupun siapapun, kita laporkan, karena tidak ada yang kebal hukum kan di negeri ini. Maka kalau sedikit-sedikit main lapor, mau jadi apa negeri ini, kita harus memilah antara yang memang pantas untuk ditindaklanjuti sebagai sebuah hal yang memang kita nilai berlebihan seperti kondisi saat ini,
Pak Jokowi bertahun-tahun, 10 tahun lebih, itu diangkat selalu kasus tuduhan ijazah, mulai dari ijazah SMA sampai ijazah S1. Tapi beliau selalu tahan diri, sabar, tidak mau berperkara dengan warga negara karena beliau kan presidennya. Tetapi ketika saat ini, ketika beliau sudah menjadi rakyat biasa sama dengan kita, lalu melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan yang memperkarakan masalah ijazah itu, maka sesuatu yang wajar. Jadi kebenaran menurut Pak Jokowi adalah bahwa dia memang kuliah di UGM, mendapatkan ijazah itu melalui pendidikan yang resmi, bukan beli ijazah. Kan ada nilai-nilainya, barang-barang bukti yang dipersoalkan Roy Suryo dan kawan-kawan itu kan sudah dikumpulkan oleh UGM dan sudah serahkan juga ke polisi. Kan tinggal tunggu tanggal mainnya, tinggal tunggu sidang. Maka pembuktian bahwa apakah benar ijazah Pak Jokowi asli atau palsu itu nanti di persidangan. Jadi ya Pak Roy Suryo tidak perlu banyak ya berbuat semacam trik dan intrik, karena saya nilai sidang seperti yang kemarin dilakukan di Pengadilan Negeri Jawa Tengah Solo itu, saya nilai itu walaupun perdata, tapi kan ada intensi yang ingin dicapai dari sidang itu, yaitu dimunculkan ijazah Pak Jokowi, sehingga saksi ahli yang adalah kalau tidak salah ya Roy Suryo sendiri sebagai saksi ahli itu bisa melihat lagi ijazahnya Pak Jokowi itu, karena memang selama ini kan belum pernah lihat, baru lihat satu kali pada saat ada gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu, dan belum puas karena tidak bisa pegang kan, hanya bisa mengamati. Maka ya ada saya membaca semacam ada upaya untuk membuat sekacau-kacaunya sehingga kemudian mungkin Presiden Prabowo merasa gerah juga lalu menghentikan kasus ini. Saya membaca begitu. Atau kalau teman-teman membaca seperti apa, boleh komentar di kolom komentar biar rame. Karena kalau misalnya saat ini kasus ini kelihatannya agak lama juga, nggak tahu di kepolisian khususnya Polda Metro Jaya itu ada kendalanya di mana, kok sampai sekarang belum selesai juga. Kan Roy Suryo sudah ajukan saksi dan ahli. Ahlinya itu kenapa tidak diperiksa? Jadi kita bertanya juga ke kepolisian, kok lambat sekali sih, ada apa? Karena tidak hanya kubu Roy Suryo yang mempertanyakan ini, kubu Pak Jokowi juga itu kita mempertanyakan, kok lama sekali kepolisian ini. Ya memang benar ada kehati-hatian, tapi bukan berarti terlalu lama sampai berlarut-larut. Bila perlu lembur, jangan kerja sore pulang, lembur sampai malam. Selesaikan segera lalu serahkan ke kejaksaan supaya sidang. Kan kalau sudah sidang kan sudah jelas masalahnya, diputuskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Kalaupun nanti Roy Suryo diputuskan bersalah, itu terserah Pak Jokowi mau kasih maaf atau tidak. Kalau misalnya mau kasih maaf dan tidak usah dipenjara ya tidak apa-apa. Kita pendukung Pak Jokowi juga tetap menerima, karena hak sepenuhnya itu kepada Pak Jokowi. Tapi yang ingin kita capai, yang ingin kita lihat, yaitu ada kepastian hukum, ada sidang supaya membuktikan bahwa apakah benar ijazah Pak Jokowi yang dituduhkan palsu itu benar palsu ataukah tidak palsu. Jadi dia asli. Itu yang kita mau tahu, masyarakat Indonesia, baik yang mendukung Pak Jokowi maupun yang mendukung Roy Suryo, itu sedang menanti. Karena kita membela bukan berarti kita bodoh, atau yang mendukung bukan berarti bodoh. Kita semua rakyat Indonesia yang ingin tahu kebenaran objektif itu seperti apa, makanya kita menunggu itu. Jadi mohon kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya segera bereskan, segera P21 dan serahkan ke kejaksaan supaya kita mengakhiri polemik, mengakhiri perdebatan. Jadi kita tidak lagi main lapor sini lapor sana,
dua belah pihak main lapor-laporan, mau jadi apa negeri kita? Tidak hanya dua pihak. Kalau Demokrat merasa tidak di belakang Pak Roy, berarti dia menjadi pihak sendiri. Berarti tiga pihak, bahkan mungkin nanti ada beberapa pihak lagi lah. Karena mungkin ada yang netral, ada yang dari partai atau golongan tertentu yang disebut-sebut namanya tetapi tidak terlibat. Nah, itu satu golongan tersendiri. Lalu golongannya Rasul dan kawan-kawan, dan golongannya yang mendukung Pak Jokowi. Jadinya kan satu bangsa ini dibikin kacau cara berpikirnya, kemudian cara bersosialisasinya dan lain sebagainya. Bikin negara jadi kacau dengan isu yang tidak terlalu penting. Kenapa kita tidak berdebat soal naik ke bulan kah, soal bikin apalah yang spektakuler begitu, malah kita ribut masalah ijazah. Apakah negara kita mau berdebat masalah-masalah sepele? Sebenarnya bodoh amat. Ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, dia sudah menjadi presiden. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi. Yang perlu kita pikirkan yaitu anak Indonesia yang tidak bisa kuliah, tidak bisa sekolah karena biaya pendidikan mahal. Itu yang harusnya menjadi perdebatan kita. Bukan masalah ijazah seseorang seperti Pak Jokowi. Masih banyak masalah bangsa yang harusnya menjadi konsen kita untuk kita diskusikan di ruang publik. Masalah kesejahteraan, kemudian masalah bencana yang menimpa sebagian daerah kita di Indonesia, Sumatera, Jawa, itu dan Sulawesi dan daerah-daerah lainnya yang saat ini kena masalah. Jadi kalau kita mau jadi bangsa yang besar, berhentilah berbuat sesuatu yang menunjukkan kita bukan bangsa yang besar, kita bangsa kerdil. Kita mempersoalkan hal-hal remeh-temeh, hal-hal yang tidak membesarkan kita, yang membuat kita makin ditertawakan oleh negara lain. Orang lain sudah sampai ke bulan, kita masih menukik di tanah. Dan yang katanya akademisi itu tidak memberi contoh. Kalau memang merasa akademisi, siapapun itu, Roy Suryo atau Tifa atau Risma atau siapapun lah, berikan contoh yang baik, bukan dengan cara-cara yang menimbulkan kontroversi, menimbulkan kedengkian, kebencian, permusuhan antara sesama anak bangsa. Coba kalau tidak pernah mempersoalkan masalah ijazah Pak Jokowi, kita mungkin tidak seramai ini bangsa kita, tidak seheboh ini bangsa kita. Tapi karena kalian mempersoalkan itu, maka kemudian semua orang beropini dan mengambil sikap, mengambil posisi dalam hal ini. Maka harusnya rakyat Indonesia semuanya yang merasa terganggu saat ini melaporkan Rasul dan kawan-kawan ke polisi, karena sudah melakukan tindakan yang membuat kacau pemikiran kita. Saya bukan orang hukum, tapi apakah ada pasal di dalam KUHP kita yang baru yang terkait dengan hal ini? Kita bisa laporkan bahwa kekacauan pemikiran kita ini disebabkan oleh tindakan Rasul dan kawan-kawan yang mempersoalkan masalah ini, dan juga tampil di media terus menggaungkan masalah ini sampai membuat pikiran kita jadi kacau, energi kita jadi terbuang, tersedot untuk hal-hal yang sebenarnya masih bisa digunakan untuk memikirkan hal-hal yang lain yang lebih besar, yang lebih menghidupkan, membesarkan bangsa kita, ketimbang memikirkan masalah ijazah itu. Jadi saya pikir teman-teman, kita boleh berpendapat. Masa sih pendapat kita mau diatur-atur oleh Rasul? Kita boleh berpendapat sejauh kita tidak menuduh. Karena kalau menuduh itu langkah hukum pasti dijalankan oleh siapapun, itu pasti diproses. Tapi kalau sejauh kita mencurigai, kalau mencurigai itu wajar dong. Tapi kalau menuduh itu yang lain. Tapi kalau mencurigai, punya prasangka, itu tidak apa-apa, sesuatu yang wajar. Kalau tidak punya prasangka berarti bukan manusia itu namanya tuh. Kalau sudah tidak punya prasangka, itu patut dipertanyakan masih manusia atau bukan. Maka harus punya prasangka. Dan terkait dengan masalah ijazah Pak Jokowi yang dituduhkan palsu itu, ya mohonlah kembali lagi ke kepolisian, segera bereskan
yang belum beres di sana, lalu serahkan ke kejaksaan supaya biar cepat selesai, supaya kita berdebat lagi masalah yang lain yang lebih berbobot, yang seperti saya bilang tadi itu. Jadi teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, tekan tombol subscribe yang berwarna hitam sampai muncul tulisan gabung, supaya channel saya tetap hidup dan tetap berkembang. Terima kasih dan selamat malam.